kembali kita semua. Baik, sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam guru dan nama Tuhan Yesus bersyukur. sebelumnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Fungsi keterangannya apa? Oh, yang kita hadir ini ada ikut ujian asesmen. Kalian silakan memperhatikan kondisi kelas. Kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah, siapkan alat tulis menulis kalian yang berkaitan dengan pelajaran PPKN. Sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu mau sedikit bertanya. Ini kalian sudah menerimanya jauh sebelumnya ketika kalian masih berada di bangku SMP ya. Mau bertanya, pernah dengar yang namanya hak asasi manusia? Apa yang masih ingat? Apa itu hak asasi manusia? Ya, silakan Peter. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan ditinggi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Peter yang sudah menguraikan pengertian hak asasi manusia. Ya, jadi hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir. Dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu harus dilindungi, ya, dihormati, dijunjung tinggi oleh negara dan setiap kita. Untuk mendalami materi kita hari ini, ya, yang menjadi kompetensi dasar adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kompetensi dasar ini ada dua indikator yang akan kita capai. Yang pertama adalah menguraikan pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, menguraikan macam-macam hak asasi manusia. Dan dua indikator ini juga nanti ada dua tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi kelompok, peserta didik kelas 11 dapat menguraikan pengertian hak asasi manusia dan pengertian kewajiban asasi manusia dengan tepat. Yang kedua adalah melalui model pembelajaran berbasis masalah problem based learning dan metode diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan solusi dengan menguraikan macam-macam hak asasi manusia. Dan kemudian di dalam proses pembelajaran ini perlu kalian ketahui teknik penilaian. Pertama, sebentar ketika kalian masuk dalam diskusi kelompok, ada 3 teknik penilaian. Ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya. Kemudian pengetahuan. Penilaian keterampilan ketika kalian berdiskusi kelompok. Maka dengan demikian untuk mencapai indikator-indikator ini, maka lakukan langkah-langkah pembelajaran ini kusampaikan tadi. Sebentar kami menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk mencapai indikator-indikator ini, tujuan pembelajaran kita ini. Saat Ibu menayangkan video, kalian harus menyimak dengan benar. Ya. Kemudian mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan indikator yang kita capai. Jadi dalam pembelajaran ini kalian benar-benar menyiapkan diri untuk mempelajari apa yang Ibu sampaikan. Ya. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Ya.
Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti pada gambar di samping? Ya, benda merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan dan bertukar pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 1 tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sifat-sifat HAM. Sifat HAM yang pertama, hak asasi manusia bersifat kodrati atau hakiki. Sifat HAM berikutnya adalah universal. Maka dari itu, negara dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, maka negara wajib memberikan perlindungan. Misalnya, ada seseorang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, wajib untuk melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresi tersebut. Jadi dalam video itu baru ditayangkan tentang pengertian HAM, sifat-sifat HAM, dan pengertian kewajiban asasi manusia. Itu baru tujuan pertama ya. Sekarang kita untuk masuk pada tujuan yang kedua berkaitan dengan macam-macam HAM. Ya. Tapi jauh sebelumnya kita juga akan memahami pengertian HAM dari beberapa pendapat para ahli. Ya, Ibu akan jelaskan melalui PowerPoint. Ya. Kita lihat pengertian HAM. John Locke mengatakan bahwa HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrat. Artinya di sini adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya itu tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya adalah suci. Itu menurut John Locke. Menurut David Bentham dan Kevin Boyle mengatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental itu adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas manusia. Hak asasi manusia ini ada 6 macam. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Kemudian yang kedua hak apa? Silakan Peter. Yang ketiga silakan Florencia. Ya. Hak asasi peradilan ialah hak untuk diperlakukan sama secara. Berikutnya yang terakhir hak asasi sosial. Jika kalian sudah menyimak tayangan video, kemudian penjelasan melalui PowerPoint ya, yang berkaitan dengan materi kita tentang pengertian HAM dan KAM, sekarang silakan membentuk kelompok. Kita mulai hitungan 1 sampai 5, bentuk satu kelompok. Dalam setiap kelompok jumlahnya 5 orang. Silakan mulai hitungan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada pembaca Uraikan menurut pendapat utama kelompok kalian bagaimana berkaitan antara hak dan asasi manusia. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Siapa yang mau menanggapi atau mau bertanya silakan akan bertanya. Apa pengertian HAM dan KAM? HAM adalah seperangkat hak dan dasar pokok fundamental yang dimiliki manusia sejak lahir. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang kalian sudah diskusikan. Uraikan pengertian hak asasi manusia.
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar pokok yang fundamental yang dimiliki oleh manusia yang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang patut dihormati, dijaga, dilindungi oleh pemerintah, hukum, dan kita semua. Ya, harus dilindungi, harus dijaga, harus dihormati oleh negara, hukum. Kewajiban asasi manusia, siapa yang bisa menguraikan pengertian kewajiban asasi manusia? Kewajiban adalah kewajiban dasar manusia yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Ya, tepuk tangan. Macam-macam hak, ada berapa macam tadi? 6. Yang pertama adalah Hak asasi hidup. Yang kedua, hak asasi politik. yang ketiga, Hak asasi hukum. yang keempat, Hak asasi sosial. yang kelima, 6, sosial budaya. Sekarang kita akan evaluasi dengan Ibu memberikan soal, akan tes ini ya. Siapkan kertas dulu. Baik, waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ayo kalian sudah menyelesaikan protesnya. Sekarang kita refleksi proses pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Masih ada anak-anak? Ketika kalian berdiskusi di kelompok, kemudian presentasikannya di depan, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ya. Kalian sudah di bangku SMA, sudah masuk di bangku SMA kelas. Mana ketika mau menyampaikan sesuatu harus dengan takut-takut. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi motivasi diri untuk lebih maju lagi untuk belajar. Jadi minggu depan, pertemuan minggu depan itu jangan ada lagi yang malu-malu saat presentasi. Ya, semua harus berani. Benar salah tidak jadi masalah. Karena ketika kita belajar kita akan mencari solusi. Ya. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian sedikit Ibu mau bertanya, apakah ketika Ibu menyampaikan materi itu terlalu cepat atau bagaimana? Tidak bagus. Kalau demikian adanya, maka pertemuan kita untuk minggu depan, ya kita akan lanjut pada materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta deskripsi kita dari terima kasih deskripsi sudah memimpin kita dalam doa. Tetap jaga kesehatan dan kita bisa bertemu minggu depan dengan keadaan sehat. Selamat siang dan terima